Robohnya Surau Kami, karya Ali Akbar Nafis. Kalau beberapa tahun yang lalu, Tuan datang ke kota kelahiranku dengan menumpang bis, Tuan akan berhenti di dekat pasar, dan di ujung jalan nanti akan Tuan temui sebuah surau tua. Di depannya ada kolam ikan yang airnya mengalir melalui 4 buah pancuran mandi. Dan di pelantaran kiri surau itu akan Tuan temui seorang tua yang biasanya duduk di sana dengan segala tingkah ketuaannya dan ketaatannya beribadat. Orang-orang memanggilnya kakek. Tapi kakek ini sudah tidak ada lagi sekarang. Ia sudah meninggal dan tinggallah surau itu tanpa penjaganya. Jika Tuan datang sekarang, hanya akan menjumpai gambaran yang mengesankan, suatu kesucian yang bakal roboh. Dan biang keladi dari kerobohan ini ialah sebuah dongeng yang tak dapat disangkal keberadaannya. Beginilah kisahnya. Sekali hari aku datang pula mengupah kakek. Biasanya kakek gembira menerimaku, tapi sekali ini kakek begitu muram. Kemudian aku duduk di sampingnya dan aku jamah pisau itu. Dan aku tanya, kakek, pisau siapa, kek? Ajo Sidi, ucap kakek. Apakah Ajo Sidi telah membuat bualan tentang kakek? Dan bualan itukah yang mendurjakakan kakek? Lalu aku tanya kakek lagi, apa ceritanya, kek? Aku dikatakan manusia terkutuk, ucap kakek. Dan aku melihat mata kakek berlinang, aku jadi belas kepadanya. Dan akhirnya kakek bercerita lagi. Pada suatu waktu, kata Ajo Sidi memulai, di akhirat Tuhan Allah memeriksa orang-orang yang sudah berpulang. Dan di antara orang-orang yang diperiksa itu, ada seseorang yang di dunia dinamai Haji Saleh. Haji Saleh itu tersenyum-tersenyum saja, karena ia sudah begitu yakin akan dimasukkan ke dalam surga. Lalu Tuhan mengajukan pertanyaan pertama, apa kerjamu di dunia? Aku menyembah Engkau, Tuhanku. Lain. Setiap hari, setiap malam, bahkan setiap masa, aku menyebut-nyebut namamu. Lain. Haji Saleh tak dapat menjawab lagi. Ia telah menceritakan segala yang ia kerjakan. Masuk kamu. Dan malaikat dengan sigapnya menjewet Haji Saleh ke neraka. Alangkah tercengang Haji Saleh karena di neraka itu banyak teman-temannya di dunia terpanggang hangus, merintih kesakitan. Kemudian mereka meminta kesaksian atas kesalahan mereka. Salahkah menurut pendapatmu kalau kami menyembah Tuhan di dunia? Tanya Haji Saleh. Tidak, kesalahan engkau karena engkau terlalu mementingkan dirimu sehingga engkau melupakan kehidupan kaummu sendiri, sehingga mereka itu kucar-kacir selamanya. Inilah kesalahanmu yang terlalu terbesar, terlalu egoistis. Demikianlah cerita Ajo Sidi yang kudengar dari kakek, cerita yang memurungkan kakek. Dan besoknya ketika aku mau turun rumah pagi-pagi, istriku berkata, apa aku tak pergi menjenguk? Siapa yang meninggal? Tanyaku kaget. Kakek. Kakek? Ya, tadi malam subuh kakek kedapatan mati di suraunya dalam keadaan yang mengerikan sekali. Ia menggorok lehernya dengan pisau cukur.